Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan satu perumpamaan yang sudah sangat sering kita dengar. Perumpamaan tentang benih dan penabur. Mungkin kita sendiri pun sampai hafal tentang perumpamaan tentang benih dan penabur ini. Sampai-sampai kita hafal di mana saja penabur tersebut menaburkan benihnya. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak berduri, dan di tanah yang baik. Kita pun juga pasti tahu arti dari perumpamaan tersebut. Lantas, apa yang menarik dari perumpamaan tersebut? Mungkin tidak ada yang menarik dari perumpamaan tersebut. Tetapi yang menarik adalah bagaimana cara kita melaksanakan firman Allah tersebut. Dan itu menjadi tantangan bagi kehidupan kita sekarang ini. Kita semua pasti kalau ditanya kita ingin menjadi benih seperti apa, kita pasti semua akan menjawab. Kita ingin tumbuh di tanah yang baik. Semuanya pasti ingin berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Tapi kenapa ya semua itu sulit dilakukan? Rasanya seperti hidup di pinggir jalan, di tanah berbatu atau di semak berduri. Itulah yang menjadi menarik bagi kehidupan kita. Karena kita semua pasti pernah merasakan susahnya tumbuh di tanah yang subur. Pada bacaan Injil dijelaskan pada Matius 13 ayat 19. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Kemudian datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Kita mungkin seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita sama sekali tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi bukannya berjuang untuk mencari tahu, untuk memahami Tuhan lebih dalam, tapi malah membiarkan orang jahat untuk mengambil benih kita. Ini adalah tipe-tipe orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, dan tidak mau cari tahu. Orang-orang Katolik atau pengikut Kristus yang sudah dibaptis, tapi tidak mau mendalami Kristus. Dibaptis sekali, kemudian hilang begitu saja. Orang yang tidak berbuat apa-apa sampai orang jahat mengambil dirinya dan dia pun meninggalkan Tuhan. Matius 13 ayat 20-21. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu adalah orang yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ada penindasan dan penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Orang yang menerima Tuhan sebentar saja, tapi tidak mau memahami lebih dalam firman Tuhan tersebut. Sehingga saat ada penindasan dan penganiayaan, dengan mudah orang itu menjadi murtad. Mungkin beberapa dari kita memiliki keluarga, tetangga, atau rekan yang murtad dan meninggalkan Kristus entah karena alasan apapun. Orang yang seperti batu, yang mau kita nasihati seperti apapun, tetap saja meninggalkan Kristus. Semua itu karena apa? Karena akarnya tidak kuat, sehingga hanya memahami Tuhan dari luar saja, dari kulitnya saja, tapi tidak memahami Tuhan lebih dalam lagi dan lagi.
Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri adalah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Kita banyak yang seperti ini. Terlalu khawatir pada dunia dan selalu mengejar kekayaan dan diperbudak oleh uang. Saya pun mengalaminya. Tapi untungnya saya tidak kaya. Tapi karena kekurangan saya itulah, kadang saya merasa khawatir. Mau makan apa, gimana pendidikan anak-anak saya, gimana hari tua, dan sebagainya. Jadi serba salah kan? Kalau kaya, jadi ambisius, tidak pernah puas, malah ingin terus memperkaya diri, sampai melupakan Tuhan dan terpikat pada tipu daya kekayaan. Tapi kalau miskin, kita jadi selalu khawatir kehidupan kita sendiri. Sulit menyimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani kita. Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, 60, atau 30 kali lipat. Inilah harapan dari semua orang pengikut Kristus, yaitu berbuah. Mau berapapun buahnya, 30, 60, atau 100, yang penting berbuah. Orang yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Orang yang tidak hanya berkutat pada dirinya sendiri, tapi sudah memikirkan orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah seperti ini? Berbuah dan memberikan manfaat untuk orang lain. Coba kalau disuruh introspeksi diri, tanggapi secara jujur, kita ini benih yang tumbuh di mana? Kalau saya pribadi, tanpa bermaksud sombong, rasanya saya tidak mungkin saya seperti benih yang tumbuh di pinggir jalan atau di bebatuan. Karena rasanya di umur setua ini, rasanya tidak mungkin saya meninggalkan Kristus dan menjadi murtad. Saya ingin lahir sebagai Katolik dan mati sebagai Katolik juga. Bapak, Ibu pun mungkin seperti saya. Nah, kalau anak-anak muda ini yang mungkin masih bahaya, masih labil, masih mencari jati dirinya, sehingga mungkin masih bisa dipengaruhi, berpindah hanya karena pasangan, jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan lain-lain. Kita yang sudah berumur 40 tahunan ini mungkin berada di persimpangan. Di satu sisi kita ingin menjadi benih di tanah yang subur, tapi di sisi yang lain kita hidup di tengah semak berduri. Saya pun demikian. Channel YouTube ini dibuat salah satu alasannya ingin memberikan manfaat untuk banyak orang. Tapi di sisi lain saya memiliki kekhawatiran. Jangan-jangan channel saya ini tidak berguna karena penonton saya sepi dan semakin sepi setiap waktunya. Khawatir channel ini akan tutup karena tidak ada yang nonton. Atau khawatir suatu saat saya akan malas membuat konten dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saat Yesus menyampaikan tentang perumpamaan tentang penabur dan benih, Yesus seolah-olah mempertanyakan dan mengajak kita untuk introspeksi diri. Kita ini hidup seperti benih yang mana? Yesus ingin menyindir apakah hidup kita seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, di bebatuan atau semak duri. Lewat perumpamaan ini, Yesus juga ingin memotivasi kita untuk tumbuh di tanah yang subur.
Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di tengah kesulitan dan kekhawatiran akan hidup, di tengah keinginan dan harapan untuk terus berbuah 160 atau 30 kali lipat, marilah kita juga mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita diberi bantuan untuk terus berbuah dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.